Nah, udah panas ya? Nah, ini udah panas nih kayaknya. Ya, ini jadi langsung aja kita goreng. Nah, ini ada beberapa yang bentuknya kayak orang-orang kurang beruntung gitu ya. Dia gelembung-gelembung. Bagus ya. Tuh, kayak gini. Apa-apa lah. Gak apa-apa lah, nanti kita pilih aja. Saya juga latihan ini jujur. Iya. Saya udah lama nggak buat ini. Oh. Jadi udah Lupa lagi atau mulai lagi nih? kasihan sama Lisanya gitu, dapetnya yang menu percobaan kali ini. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi belajar masak dari dulu, dari kapan sih Tok suka masak? Sebenarnya nggak suka sih, kebutuhan hidup aja sih. Enggak, jadi belajar langsung dari kerja, dari tukang potong-potong, tukang cuci piring, gitu-gitu. Jadi, ya. Terus ya mulai dari situ mulai suka, akhirnya di-train sama chef-chef gitu. Ya mulai dari bekerja di restoran. Udah berapa tahun tuh total sekarang? 97 akhir. Wah, ini gendut. Padahal dulu saya juga ini loh, Apa sempat tuh? kuliah di perhotelan. Oh ya? Iya. Di hotelan mana? Dulu APT, Oh, Trisakti. Trisakti tahun 94. Angkatan 94? Iya. Buset, tuan saya dong. Hah? Masa sih? Serius angkatan 94? Iya, serius angkatan 94. Saya minyak 93 soalnya. 93? Minyak? Minyak? Dulu. Duh, kenapa duh? Dulu, jadi waktu awalnya kuliahnya dulu apa? Minyak, teknik perminyakan. Teknik perminyakan, kenapa jadi kesini ya? Hah? Nggak Kan nyambung. sama tuh mainan minyak sampai hari ini. Masih kan? Dulu belajar masak juga ya, namanya di perhotelan pasti lah ke dapur. Ada tata boganya gitu kan? Tata boga. Terusan, tapi nggak lama, saya hanya 2 semester saya pindah ke IKJ ya. Oh, IKJ. Saya pindah ke IKJ. Kenapa gitu? Nari, saya ambil, narinya. ambil fakultas tari. Jatuhnya Seni kesenian tari. ya? Jadi memang karena jiwanya udah di situ, ya udah. Mau dicoba nggak yang gagal, yang agak kecoklatan? Gagal cobain dulu. Silakan, Siap. dicoba. Kurang apa? Kalau kurang banyak jangan. Enak chef. Enggak, enak kok. Langsung baru gitu, udah enak aja. Teman. Biasanya nih ininya kan nggak ada rasa, ini ada rasanya. Ini salahnya tadi ada kekurangannya tadi. Apa? Kepitingnya terlalu yang serabut. Hah? Serabut, yang serat daging yang udah serabut gitu loh. Seharusnya kita yang lebih chunky. Ini aku pengen singkirin dulu ya. Ini jadi kalau ini namanya jadi Sini. roasted tomato. Nih, sini. Bantuin deh. Sip, thank you. Semua nih. Iya dong, makanya biar bisa diangkat sama aku ini. Ya. Tapi bener ya, ikut Zumba itu bisa gesit ya. Hey. Itu yang penting tuh. Pastinya. Untuk kerja di kitchen tuh penting tuh. Pastinya Gitu. stres hilang. Hell, orang seru banget kalau udah di kelas nih. Oke, ini kita sisihin dulu. Hilangin stres. Cuman ya saya punya member berbagai macam dari yang 110 kilo. Perempuan tingginya 160, beratnya 110. Dia ikut Zumba udah 3 bulan, turun 35 kilo. Hah? Ya. 3 bulan 35 kilo? 35 kilo dalam waktu hampir 4 bulan lah. 4 bulan dia jaga pola makan tapi ya, jaga pola makan. Terus ikut Zumbanya hampir setiap hari. Tadi waktu datang ke sini sempat lihat asisten masak saya nggak? Sempet sih Ada kurus-kurus kan? tapi ya. Kurus-kurus, tapi itu kalau udah kurus-kurus kayak gitu, tapi supaya ikut Zumba. Kayaknya harus digesitin lagi. Iya, sih itu dia sebenarnya. makanya ikut Zumba bisa gesit nggak? Bisa. Harusnya sih set. langsung betset bisa, cuman harus memang dikasih gerakan-gerakan Soalnya khusus saya aja. malu gitu, kan ada pepatah yang namanya legacy gitu kan, legacy itu adalah apa yang kita wariskan ke anak didik atau anak. Ya. Itu jadi anak didik, apa yang kita achieve gitu, sesuatu yang sesuatu positif yang ya, positif. achieve gitu. ya sama aja sih sebenarnya. Iya, Intinya makanya memang- itu Lisa aja tahu kan, Iya, sama, dia yang sering di intinya sama. kitchen aja kayaknya cengok aja gitu terus, nganga aja terus gitu. Tapi dari tadi sih ngeliatnya kalau dari badannya kurus ya, kayaknya memang apa jangan-jangan makannya kurang kali. Makannya kurang. Gizinya kurang. Padahal Nah, kan- kalau gizi kurang rata-rata biasanya otaknya belum nyampe gitu loh. Lama gitu, disuruh apa lama gitu, lamban gitu kan. Ya. Ada yang harus tanggung jawabkan. Nah, ya kan setidaknya ada sesuatu kayak kalori untuk nambah kalori yang buat bisa dibakar lah. Iya. Gitu loh. Itu nggak apa-apa. Tapi sih. kalau saya pikir sih selain gizi Ya. saya udah kurus kayak gitu ya. Tapi gerakannya masih lambat-lambat gitu kayaknya sih ini Apa itu lu bawa? kurang anak? oksigen di otaknya kayaknya.
Dengan artinya kurang tidur gitu. Malamnya bandel, ngapain aja. Itu gitu. benar Nah, tuh. Mestinya jadi patokan juga. Jadi kalau kita udah kalau udah kerjanya begini, urusan masak, konsentrasi penuh, berarti makanan dan tidur yang cukup, jangan sampai kelupaan, harus di-balance. Gitu. Betul, istirahat ya. Istirahat. Aduh, Mada baru pulang dari Prancis dia. Serius, sempat kerja di Prancis? Kan ngomong Chef, Prancis. saya mau nanya, kan kalau udah biasa masak gini nggak pernah pengen punya restoran apa? Pengen banget. Terus, saya lagi... Apa nih planning ke depannya? Planning ke depannya ya... Maksudnya obsesinya? Obsesi, memang kalau saya kan memang dari dulu aslinya memang dari orang kitchen, orang di belakang layar gitu loh. Jadi yang ada sekarang di TV apa segala macam itu ya bersyukurlah gitu ya. Cuman tetap aja, aslinya emang asli chef, running professional kitchen. Cuman sekarang lagi nyari location. Saya lagi nyari tempat untuk partner dan sebagainya. Syukur udah ada, cuman tinggal cari location aja gitu. Nyari lokasi yang tepat gitu loh. Tempatnya harus strategis. Betul. Dan menu yang ditawarkan juga harus harus benar-benar. Gue udah concern banget. Cuman aku mau nanya nih, kalau restoran itu kan biasanya kan menawarkan menu-menu yang spesial. Betul. Nah kalau misalnya menurut chef nih ya, saya nggak tahu. Kalau dunia bisnis itu kan biasa ada restoran, kita menawarkan menu spesial, tapi di samping perlu nggak sih ada tambahan, misalnya di restoran itu harus ada sesuatu tambahan apa biar tempatnya jadi happening, jadi apa gitu. Apakah memang yakin hanya menu itu yang bisa jadi andalan untuk orang datang? Kita ngomong restoran ya? Iya restoran. Ya, maksudnya soalnya kan ada level-level. Ada levelnya beda-beda gitu restoran. Ada yang menengah ke bawah, ada yang menengah dan menengah ke atas sedikit gitu. Tergantung kita mau di level mana. Betul. Kalau kita mainnya menengah dan ke atas, itu harus punya karakter restorannya. Jadi nggak bisa jualan semua seperti kayak makanan kafe. Kalau nggak sama aja kalah saingan. Iya. Ya gitu. Oke. Wah, jadi dia bawa nggak enak nih. Gimana sih nih? Nah, dari sini aja ya. Ya, siap. Ya, nih, pinggirkan. Iya. Cet. Nah. Jadi udah boleh nyicipin. Boleh, silakan, dulu, silakan. Anggap rumah sendiri. Anggap rumah sendiri. Oh ya? Langsung. Kayak ini dah. Enak. Ini enak nih, pas sengaja saya pakai ricotta supaya dia tidak terlalu asin gitu loh dan tidak terlalu matah. Iya. Jadi pas. Juice itu ya. Wah. Ini kayaknya cocok nih buat restoran aku. Cukup oke. Jatuhnya kayak finger food ya. Ya. Langsung aja. Ini asistennya sini nih. Gua ajarin Zumba dulu. Kenapa? Mau aku ajarin Zumba. Siapa? Asisten masak? Yang tadi? Yang tadi, mana sih panggil sini? Seriusan? Serius. Biar nanti kalau disuruh-suruh gesit, terus kalau misalnya, kamu kesini, ambil ini, langsung trot. Prancis, ini Gua Prancis. kasih gerakan satu aja bos ya. Yes. 1-2 gerakan aja. Sini mana? 1-2 gerakan. Di mana? Di sini. Tuh, kenalan dulu. Namanya siapa? Yusuf. Oh beneran, Yusuf. Oh, kamu biasa olahraganya apa? Yoga. Oh, kalau yoga kan nggak ada pakai musiknya kan slow. Sedikit ya. Ini namanya gerakan Beto Shuffle. Tangannya gini, kayak mau motong. Set. Nah. Kuda-kudanya gimana? Kuda-kudanya payah kakinya. Dia udah jago nih. Set. Tangannya satu lagi di sini. Ke kanan. Ke kiri. Kanan lagi. Kanan lagi. Kiri lagi. Kiri lagi. Sekarang dua-dua.
1, 2, 1, 2, Oh. 1, 2, 1, 2. Capek dong kalau chefnya nggak ikut. Ikut. Lagi juga bentar lagi gua ajak zumba Nggak juga. bisa, bentar. tenang aja kalau saya mau 5, sana. 6, 7, go. Kanan, kanan, kiri, kiri. Asik, asik. Nah, lo kan nggak bisa stres tuh. Kalau misalnya chef lo bilang, ini kemana? Oh ribet tuh. Musik apa sih? Gini-gini. Nah sekarang, gua minum dikit. Gua coba dulu gitu kan asik kan? Iya. Gitu. Thank you banget. Thank you. Tos dulu dong. Iya. Bagus, nggak rugi punya assistant gitu. Luar biasa. Aduh, akhirnya. Thank you banget, Chef. Aduh, udah Thank you ya. ngundang aku kesini. Dapat inspirasi baru. Tadi antara bikin dia supaya lebih Lebih gesit, semangat, iya. hilangin stresnya Hilangin dia, stres. tawa-tawa juga, kita aja. Namanya siapa tadi? Namanya siapa? Namanya Yusuf. Yusuf. Nama aslinya Yusuf. Oke. Thank you tuh. Thank you, Yusuf. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa ya.